Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Di kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi ya, ini untuk Bapak Ibu guru ya. Ini jangan lupa untuk terakhir besok ya. Tentunya untuk informasi ini ya, ini ada hubungannya ya dengan eh, PPG dalam jabatan ya, yang mana di dalam PPG dalam jabatan ini nanti ada informasi penting itu terkait dengan untuk informasi lapor diri teman-teman ya, yang mana tentunya untuk lapor diri ini ini sangat penting tentunya bagi kalian yang kemarin ya itu sudah ada informasi ya yang dinyatakan lulus seleksi akademik ya untuk PPG dalam jabatan tahun 2022 ya. Dan tentunya bagi kalian yang sudah mendapatkan informasi untuk lulus seleksi akademik PPG, selanjutnya nanti akan dilanjutkan ya dengan proses lapor diri ya. Dan tentunya untuk lapor diri ini harus menghubungi ya LPTK-nya masing-masing, nah itu baik itu secara online ya tentunya, karena di sini masih pandemi ya, jadi segala informasi itu dilakukan secara online. Nah, di dalam lapor diri ini nanti teman-teman ya, teman-teman harus memberikan informasinya ya, atau menyatakan apakah bersedia untuk mengikuti PPG dalam jabatan di tahun 2022 ini apa tidak ya. Nah, berikutnya nanti kita akan memberikan informasi ya bagaimana cara untuk konfirmasi kesediaan dan juga untuk lapor diri ya. Nah, tentunya sesuai dengan edaran teman-teman. Ini kita cek dulu ya. Di sini ada edaran. Ini terkait dengan penetapan mahasiswa dan mekanisme lapor diri ya untuk PPG dalam jabatan di tahun 2022 ini untuk kategori 1 ya. Yang mana di dalam informasi ini ya dijelaskan bahwa daftar nama untuk penetapan mahasiswa selengkapnya dapat diunduh melalui SIM PKB Dinas Pendidikan ya. Terus untuk informasi pemanggilan tersebut disampaikan melalui akun SIM PKB-nya masing-masing di laman SIM PKB ya. Yang kedua, ini perguruan tinggi penyelenggara PPG dalam jabatan akan menyampaikan ya surat pemanggilan, mekanisme lapor diri, dan juga jadwal lengkap pembelajaran kepada mahasiswa yang dimaksud pada poin 1. Nah, di sini nanti tentunya yang akan melakukan pemanggilan itu adalah LPTK-nya ya, atau lembaga yang ditunjuk ya untuk menyelenggarakan PPG dalam jabatan. Nanti untuk daftar alamat lamar perguruan tinggi penyelenggara dapat dilihat di ppg.kemdikbud.go.id. Di sini ada slash spek info LPTK. Jadi nanti Bapak Ibu guru ya bisa mengecek di laman di sini ya. Nah, nanti di sini ada mitra penyelenggara PPG ya. Ini Bapak Ibu guru nanti bisa dicek ya. Ditempatkan ya di LPTK mana ya. Terus yang berikutnya, ini informasi yang berikutnya. Nah, di sini mahasiswa melaporkan lapor diri untuk mengumpulkan dokumen ya sesuai jadwal sebagaimana terlampir melalui aplikasi masing-masing perguruan tinggi secara daring ya. Jadi yang perlu dipahami untuk mekanisme lapor diri ini melalui aplikasi di masing-masing perguruan tinggi. Jadi untuk lapor diri ini tidak di SIM PKB ya, tetapi untuk di SIM PKB hanya mendownload berkasnya saja. Nah, yang kedua, mahasiswa akan melakukan pendatangan perjanjian kerja bantuan pemerintah atau PKS BAMPEM ya, PPG dalam jabatan tahun 2022 untuk kategori 1. Ini yang dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 31 Juli 2022 secara digital. Nah, untuk panduan dan tata cara penandatangan PKS tersebut dapat diunduh melalui akun SIM PKB-nya masing-masing. Nah, yang berikutnya di poin 6, di sini untuk seluruh pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 ini akan dilaksanakan secara daring. Nah, yang perlu kalian pahami teman-teman, yang pertama di sini ada jadwal ya. Di sini ada jadwal dan ketentuan untuk lapor diri mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 ini untuk kategori 1. Ini tentunya untuk konfirmasi kesediaan ini sudah ditutup ya. Terakhir kemarin tanggal 10 Juli ya 2022. Yang berikutnya ini adalah penetapan peserta. Nah, ini bisa dilihat di akunnya masing-masing, itu tanggal 12 Juli 2022 ya. Nah, sekarang kita posisinya itu ada di poin 3 ya. Poin 3 ini ada lapor diri. Nah, lapor diri jangan lupa ya. Ini tanggal 13 sampai dengan 15 Juli ya. Jadi terakhir besok. Jadi Bapak Ibu guru yang mungkin belum lapor diri atau belum membuka SIM PKB segera ya dibuka, karena masih ada kesempatan sampai dengan besok ya 15 Juli 2022. Ini bagaimana ketika tidak lapor diri ya, tentunya kalian akan dicoret ya dari penetapan
peserta PBG dalam jabatan tahun 2022 ini ya. Terus yang tentunya ini ya untuk keterangan ini yang bintang 1 ya. Ini tentunya untuk disesuaikan dengan jadwal PTK masing-masing. Untuk yang bintang 2 di sini jadwal selengkapnya akan diinformasikan kemudian ya seperti ini. Seperti ini ya. Ini berarti wawasan kebinekaan ini diserahkan ke PTK. Terus untuk yang bintang 2 UKM PPG ini akan diinformasikan di berikutnya. Terus yang perlu kalian siapkan ya untuk lapor diri itu ada format A1 dan fakta integritas. Ini dapat diunduh di SIM PKB. Yang kedua adalah biodata mahasiswa. Ini sesuai dengan format PD Dikti. Nanti di lampiran juga ada surat pernyataan izin pimpinan ya. Ini untuk format juga bisa diunduh di laman SIM PKB-nya. Ada scan ijazah S1, scan transkrip nilai S1, scan kartu identitas KTP atau SIM, scan pas foto ya berwarna dimensi 4x6 SKCK dari kepolisian setempat ya. Terus keterangan sehat dari Puskesmas atau RSUD setempat, surat bebas nafza dari BNN, kepolisian, Puskesmas atau RSUD setempat. Berikutnya di sini adalah scan NPWP bagi yang memiliki ya. Yang berikutnya adalah tambahan persyaratan dari LPTK masing-masing ya. Jadi intinya kalau lapor diri itu ada di LPTK-nya masing-masing ya. Terus di sini ada form-form yang harus diisi. Tentunya ini form-formnya ya diketik saja biar lebih baik ya. Artinya lebih rapi. Di sini ada surat izin pimpinan. Terus di sini ada contoh biodata mahasiswa untuk pangkalan data perguruan tinggi atau di PD Dikti. Terus semuanya ya, ketika berkas itu sudah di-scan, tentunya nanti akan di-upload ya di laman LPTK. Oke, sekarang kita akan cek contoh untuk lapor diri ya. Contoh untuk lapor diri. Nah, yang pertama tentunya kalian harus mengecek dulu ya. Di sini LPTK-nya mana? Ya, LPTK. Nah, di sini misalkan Universitas Tanjung Pura. Terus misalkan di sini ada LPTK-nya ada Universitas Negeri Surabaya. Nah, ini tentunya di setiap orang ada yang sama, ada yang tidak. Nah, terus bagaimana cara untuk melihat ya kita itu untuk lapor dirinya bagaimana? Yang pertama teman-teman kunjungi saja di laman ini ya. Nah, berikutnya nanti misalkan kita kasih contoh di satu LPTK saja ya. Di sini misalkan kita kasih contoh misalkan di Universitas Mula Warman ya. Nanti kalau kita membuka di lamannya ini ya, ppg.fkip.unmul.ac.id, maka di sini nanti ada sebuah informasi ini terkait dengan lapor diri PPG dalam jabatan ya kategori 1 tahun 2022. Teman-teman bisa cek di sini ya. Di sini tentunya sama ya untuk informasinya. Terus yang berikutnya di sini dijelaskan ya kepada calon mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Mula Warman ya. Di sini sesuai dengan satu panggilan peserta nomor tersebut ya pada tanggal 12 Juli 2022 PPG FKIP Universitas Mula Warman akan dapat melakukan lapor diri pada tanggal 13 sampai 15 Juli 2022 ya melalui link lapor diri ini silahkan diklik. Nah, nanti kalian akan diarahkan ya. Yang pertama melalui pengisian Google Form ya, mulai dari nama, nomor HP, nomor HP aktif, email, alamat rumah, kota, provinsi dan seterusnya ya. Nah, di sini tentunya harus mengupload ya form dari fakta integritas, terus biodata mahasiswa, surat perjanjian izin kepala sekolah dan seterusnya ya. Ini sesuai dengan persyaratan yang sudah disebutkan di dalam surat edaran ini. Nah, tentunya untuk cara lapor diri ini dari setiap LPTK itu bisa saja berbeda ya. Jadi ada yang menggunakan Google Form. Nanti setelah itu ya, ini akan dikirimkan ya tautan grup WA-nya. Nanti untuk komunikasi lebih lanjut dan juga nanti untuk mengupload berkas-berkas ini ya. Tentunya semua berkas ini harus di-scan dan nanti akan diupload ya. Nah, seterusnya untuk yang berikutnya itu nanti untuk bagaimana cara melakukan lapor diri tentunya nanti akan disampaikan melalui grup WA yang sudah Bapak Ibu isikan di dalam Google Form ini ya. Cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi untuk batas waktu untuk lapor diri bagi Bapak Ibu guru yang mendapatkan kesempatan ya mengikuti PPG dalam jabatan di kategori 1 ini tahun 2022 adalah besok ya 15 Juli 2022 ya. Manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mengikuti proses PPG ini ya. Oke, akhir kata saya akhiri ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.